Kita lihat hatinya Tuhan. Tuhan mau cukupin kita. Tuhan gak mau kita kekurangan. Mungkin saudara hari ini sedang mengalami kekurangan, sedang mengalami ada utang yang harus dibayar, ada tagihan yang harus dibayar. Taruh di pikiranmu, karena hasil hidupmu bukan hanya berdasarkan kemampuanmu, skillmu, apa yang bisa kamu kerjakan, tapi juga berdasarkan apa yang jadi sikap imanmu. Miliki sikap iman bahwa Tuhan pasti cukupkan. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word. Biarlah pagi ini kita yang luangkan waktu baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dapat kesegaran baru dari surga. Biarlah kita dapat kekuatan baru sebelum kita keluar rumah, melangkah. Hari-hari ini banyak orang mengalami tantangan masalah. Dan kalau saya cari di datanya, masalah utama penyebabnya yang nomor satu isunya di dunia ini adalah masalah ekonomi. Masalah tidak cukup apa yang ada di tangannya. Atau bukan tidak cukup, merasa tidak yakin akan cukup. Atau merasa kurang. Bukannya nggak cukup, tapi merasa kurang, merasa nggak cukup, nggak yakin. Dan dari masalah itu timbul masalah-masalah yang lain. Timbul masalah kejahatan, timbul masalah rumah tangga, timbul masalah anak muda sudah pacaran lama, nggak mau nikah. Ujung-ujungnya dicari di akarnya dalam hati mereka, bukan nggak siap secara mungkin mental, tapi sesungguhnya takut kurang, takut kekurangan. Hari-hari ini susah, buat makan sendiri aja nggak cukup, katanya gitu. Bahkan ada orang nggak mau punya anak, memilih nikah aja nggak usah punya anak. Padahal perintah Tuhan beranak cuculah dan bertambah banyak. Kalau dicari, dicek, masalahnya bukan mereka takut nggak bisa didik, tapi masalahnya di hati mereka, di alam bawah sadar mereka. Karena tiap hari disuguhkan lewat berita bahwa ekonomi lagi sulit, lagi susah, semua orang nggak bisa bayar ini, nggak bisa bayar itu. Di dalam akarnya, di dalam hatinya ada ketakutan tidak cukup. Ada ketakutan kekurangan. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, engkau yang ada dalam Yesus, engkau punya janji. Sama-sama bilang, saya punya janji. Filipi 4 ayat 19 bilang begini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Semua keperluanmu, bukan cuma uang, hikmat, damai sejahtera, sukacita, kekuatan, segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi bukan menurut sumber dari dunia, bukan menurut kekayaan bangsa Indonesia atau kekayaan dunia ini, tapi menurut kekayaan kelimpahan dalam Kristus Yesus. Tuhan kita Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Jangan jadi khawatir, percayalah dalam hidupmu Tuhan menyediakan. Bagaimana caranya Pak Pendeta? Tuhan punya jutaan cara yang tidak pernah kamu pikirkan untuk bisa mencukupi di hidupmu. Hari-hari ini banyak orang mungkin mengandalkan skillnya, pekerjaannya, mengandalkan orang tuanya, bahkan mengandalkan pemerintah mungkin. Tapi Tuhan mengajak saudara mengandalkan Tuhan. Karena dengar baik, kehidupanmu yang menentukan hasil hidupmu bukan hanya kemampuanmu, tapi juga sikap imanmu. Miliki sikap bahwa Tuhan akan mencukupi semua keperluanmu, kebutuhanmu menurut kekayaan kelimpahan dalam Yesus. Yesus sudah bayar semua yang saya perlu. Bahkan sejak awal dunia, Tuhan menunjukkan hatinya bahwa Tuhan tidak membiarkan manusia itu tidak dipelihara, tidak dicukupi. Tuhan menciptakan Adam, dan Tuhan lalu membiarkan Adam? No. Apakah Tuhan kemudian tidak bertanggung jawab? No. Tuhan menempatkan Adam. Di mana dia ditempatkan? Kalau kita baca di Kejadian 2 ayat 16, dia ditempatkan di Taman Eden. Lalu ada perintah di Kejadian 2 ayat 16, semua pohon di taman ini, buahnya boleh kamu makan dengan bebas. Bayangkan, pasti banyak tuh pohonnya. Dan manusia belum jatuh dosa, pasti buahnya berbuah mungkin every day, mungkin setiap hari berbuah. Boleh makan sepuasnya, free, gratis.
boleh makan dengan bebas. Tuhan memelihara manusia pertama lewat satu taman. Jadi jangan takut, sejak awal saja Tuhan memelihara. Ketika manusia jatuh dosa, kemudian air bah datang. Waktu air bah datang, Tuhan memelihara Nuh dan keluarganya lewat satu bahtera. Saya percaya Tuhan juga akan memeliharamu dan keluargamu lewat satu caranya yang gak pernah kita pikirkan. Nuh dan keluarganya dipelihara lewat satu bahtera. Jadi hatinya Tuhan, saya mau saudara nangkap hatinya Tuhan. Cerita yang saya bagikan, saya rindu kita lihat hatinya Tuhan. Tuhan mau cukupin kita, Tuhan gak mau kita kekurangan. Mungkin saudara hari ini sedang mengalami kekurangan, sedang mengalami ada utang yang harus dibayar, ada tagihan yang harus dibayar. Taruh di pikiranmu, karena hasil hidupmu bukan hanya berdasarkan kemampuanmu, skillmu, apa yang bisa kamu kerjakan, tapi juga berdasarkan apa yang jadi sikap imanmu. Miliki sikap iman bahwa Tuhan pasti cukupkan. Sejak awal Tuhan pelihara manusia. Tuhan pelihara Adam, Tuhan pelihara Nuh. Tuhan selalu ingin memelihara anak-anaknya. Lihat isi hatinya. Bahkan di zaman Abraham, tahukah saudara, di dalam Kejadian 20 itu Abraham suruh Sarah berbohong mengenai dirinya. Jangan ngaku istrinya, bilang aja adik kakak. Lalu Raja Abimelek mengambil Sarah. Dan Abraham itu takut dibunuh, jadi dia nggak berani mengakui Sarah istrinya gitu. Karena Sarah cantik, jadi takut dibunuh, istrinya diambil. Sehingga Raja Abimelek mengambil Sarah. Dan waktu Raja Abimelek mengambil Sarah, Tuhan menjumpai Raja Abimelek dan berkata, jangan kau apa-apakan orang itu, karena orang itu maksudnya Sarah itu istrinya Abraham. Lalu Abimelek menegur Abraham, kamu mau buat aku kena celaka kalau aku ambil istri orang, gitu kan. Kurang lebih kayak gitu, baca nanti di Kejadian 20. Dan bahkan ketika Abraham seperti itu, Tuhan memelihara Abraham dan Sarah lewat satu raja. Nah ini Raja Abimelek. Kejadian 20 ayat 14. Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah, istri Abraham, juga dikembalikan kepadanya. Ayat 15. Dan Abimelek berkata, negeri ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka. Tuhan memelihara Abraham lewat satu raja. Padahal Abraham kita tahu berbuat salah saat itu. Ini bukan license untuk saudara buat salah. Ini bukan izin untuk saudara buat salah. Tapi kisah ini saya rindu saudara melihat bagaimana Tuhan ingin anak-anaknya gak kelaparan, gak kekurangan, dipelihara. Dan saya percaya Tuhan mau hari ini juga kamu dan keluargamu tiap pagi ada makanan, tiap siang ada makanan, malam, sore ada snack, malam ada makanan. Tuhan mau kamu dipelihara, miliki iman, miliki sikap iman. Bahkan Tuhan bisa memelihara dengan cara-cara yang ajaib. Pagi ini, biarlah sedikit renungan firman ini membangkitkan semangatmu, membangkitkan percayamu bahwa Tuhan bisa memelihara. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, dalam keliling-kelilingnya di padang gurun, ada sungut-sungut di sana, ada pemberontakan juga di sana, dan Tuhan juga mengajar orang Israel di sana. Tapi dengar baik, Ulangan 2 ayat 7 bilang begini, sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Ingat, lihat hidupmu sampai hari ini, saya percaya adalah bukti Tuhan memelihara. Datang pada Tuhan, jangan khawatir, jangan takut. Tuhan punya sejuta cara, miliaran cara yang gak pernah kita pikir untuk Tuhan membuat hidup kita dicukupi, hidup kita dipelihara. Jangan sama seperti orang dunia yang tidak punya pengharapan. Hiduplah dengan sikap iman. As a man think in his mind, Amsal 23 ayat 7a dalam bahasa New King James Version, seperti orang buat perhitungan dalam pikirannya, taruh di pikiranmu Tuhan mencukupkanmu. So is he. Demikianlah ia.
Demikianlah hidupmu, dicukupi. Di tengah orang-orang mungkin bingung bagaimana mencukupinya, Tuhan mencukupimu dengan banyak cara, jutaan cara. Puji Tuhan, haleluya. Pagi ini, mari ambil waktu kita mengucap syukur. Tuhan kembali semangati kita, buat kita percaya bahwa kita gak akan kekurangan, kita pasti dicukupi. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, perkataan-Mu yang menguatkan kami, meneguhkan kami, buat Tuhan selalu berkati. Isi hatinya Tuhan, Tuhan mau anak-anaknya dipelihara, dicukupi, diberkati Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hibur. Tidak seorang pun terlewat, setiap pribadi diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami doa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, setelah saya tahu kebenaran ini, saya jadi tahu, gak perlu takut, gak perlu khawatir, gak perlu cemas. Saya mau melangkah dengan iman. Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti cukupi, Tuhan pasti pelihara. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar. Dan apapun responmu, tulis di kolom komentar. Jangan lupa, saudara juga yang mau titip doa, boleh tulis di kolom komentar. Dan saya akan luangkan waktu untuk juga doa. Pokoknya isi kolom komentar, tinggalkan jejak di kolom komentar. Terus maju dalam Tuhan. Jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati. See you.